sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Judit yang akan menemani kalian membagikan cerita tentang firman Tuhan. Nah, tema kita kali ini ceritanya itu adalah tentang ketaatan membawa mukjizat. Coba adik-adik lihat gambar ini. Ada seorang bapak, ada dua orang bapak. Tapi dari penampilannya, dari pakaiannya, sepertinya mereka itu apa ya? Siapa yang bisa tebak? Benar. Kalau dilihat dari topinya, pakaiannya, mereka itu adalah prajurit. Betul, prajurit itu kerjanya apa ya? Prajurit itu biasanya berperang, biasanya mereka itu berperang dari satu kerajaan dengan kerajaan yang lain. Tapi coba lihat deh. Coba lihat bapak yang baju merah. Coba lihat. Apa coba yang beda dengan bapak yang di sebelah? Yang baju biru. Ada yang bisa tebak? Ya, betul. Ternyata bapak itu yang baju merah, dia lagi mukanya sedih, mukanya itu muram. Kenapa ya dia bisa seperti itu ya? Coba kita lihat gambar berikutnya. Ini ada gambar peta. Coba dilihat lagi. Ada gambar peta Israel dengan Aram. Kerajaan Israel itu ada kota Samarianya, ada kota Dotan, terus juga ada sungai Yordan di tengah-tengahnya, kemudian di seberangnya lagi ada kerajaan Aram. Nah, adik-adik, ternyata dua kerajaan ini ternyata bukan temenan, mereka musuhan. Kerajaan Israel dan juga kerajaan Aram ini adalah dua kerajaan yang saling bermusuhan. Mereka pernah berperang. Dan yang kalah waktu itu adalah bangsa Israel. Nah, coba lihat nih gambar berikutnya. Ada 4 orang prajurit bersama dengan 1 orang prajurit yang pakaiannya berwarna merah. Nah, dia itu ternyata sakit kusta. Lihat gejala, ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya itu biasanya kan kulitnya itu putih ya, putih di sekujur tubuhnya, di wajahnya, di tangannya, di kakinya, di punggungnya, di perutnya, semuanya putih, ada putih-putih. Dan itu nggak ada obatnya waktu itu. Sakit kusta ini nggak ada obatnya. Dan biasanya orang yang sakit kusta ini pasti akan diasingkan, pasti akan dijauhi, nggak boleh dekat-dekat karena takut menular. Raja Aram waktu itu sayang banget sama si Bapak Naaman ini. Karena apa?
Karena Bapak Naaman ini selalu memberikan kemenangan. Ketika kerajaan Aram itu berperang dengan kerajaan lain termasuk dengan kerajaan Israel. Disayang banget sama tentaranya ini. Gimana caranya supaya tentaranya ini bisa sembuh? Nah, kita lihat gambar berikutnya lagi. Itu ada gambar seorang anak perempuan, anak kecil yang pakai baju kuning, dan seorang perempuan lagi itu adalah ibu-ibu ya. Ternyata ibu-ibu ini adalah istrinya Bapak Naaman. Nah, siapa sih cewek itu yang kecil itu yang baju kuning? Nah, ternyata cewek ini adalah anak kecil ini adalah waktu itu kan pernah berperang bangsa Israel sama bangsa Aram. Nah, waktu itu yang kalah adalah bangsa Israel. Nah, anak perempuan ini adalah budak yang dijadikan pelayan di rumah Bapak Naaman. Dia kan waktu itu dibawa tuh sama tentaranya orang Aram, dibawa ke negeri Aram dan dijadikan pelayan di rumah Bapak Naaman. Dia bilang kayak gini, nyonya, kalau seandainya Bapak Tuan Naaman pergi ke Israel, di sana ada nabi yang bisa menyembuhkan dia. Pasti dia bisa sembuh, nyonya. Ah, benarkah demikian? Kata istrinya Bapak Naaman. Iya, nyonya. Nyonya, kalau tidak percaya, pergi saja ke negeri Israel. Di sana ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan Bapak Naaman. Baiklah, aku akan menyampaikan hal ini kepada suamiku. Semoga suamiku bisa sembuh ya. Terus si Raja Aram itu kasih kirim pesan kepada Raja Israel. Dia bilang begini, prajuritku yang paling setia dan yang paling dapat kuandalkan itu yang bernama Naaman akan datang ke Israel untuk mendapatkan kesembuhan dari sakitnya. Tolong supaya agar Naaman segera sembuh ya. Terus Raja Israel, coba lihat deh gambarnya. Raja Israel itu yang baju hijau, terus yang ada mahkotanya di kepalanya. Dia bilang gini sama loh, emang aku ini Tuhan yang bisa menyembuhkan dan mematikan orang? Wah, Raja Aram nih cari gara-gara. Dia pasti mau ajak berperang lagi nih, katanya begitu. Terus Nabi Elisa waktu itu dengar. Dia suruh orang ke Raja Israel. Dia bilang begini, suruhlah tentara Aram itu datang ke tempatku supaya dia tahu ada nabi di Israel, katanya kayak gitu. Raja Israel yang tadinya marah-marah, yang tadinya kesel, tiba-tiba dia jadi senyum, dia bahagia, dia nggak marah-marah lagi karena dia tahu ada nabi di Israel yang akan menyembuhkan utusan dari Raja Aram. Jadi nggak jadi perang nih jadinya. Kemudian si Bapak Naaman akhirnya pergi ke rumah Nabi Elisa. Dia nunggu tuh di luar, berharap agar Nabi Elisa keluar dan memanggil-manggil nama Tuhan dan menengadahkan tangannya ke tubuhnya Bapak Naaman supaya sembuh. Ternyata Nabi Elisa nggak keluar-keluar. Yang keluar malah pelayannya. Terus pelayannya ini kasih pesan begini, Bapak Naaman, Nabi Elisa bilang begini, kalau misalnya Bapak mau mandi di sungai Yordan 7 kali, pasti Bapak Naaman sembuh. Hah?
mandi di Sungai Yordan 7 kali. Kok dia marah-marah di situ? Kok mandi di Sungai Yordan? Saya pikir dia keluar untuk menyembuhkan saya. Terus dia kesel banget sama teman-teman prajuritnya, sama bawahannya. Masa dia suruh saya mandi di Sungai Yordan? Kalian tahu sendiri kan, kalau di kerajaan Aram ada begitu banyak sungai yang bagus. Kenapa aku harus mandi di Sungai Yordan 7 kali? Katanya gitu. Prajuritnya tuh bilang gini lagi, wah Tuan, kalau hal yang sulit pasti Tuan mau melakukannya. Ini kan hanya hal yang gampang, hanya hal yang bisa Tuanku lakukan. Kalau Tuanku taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa, pasti Tuanku bisa sembuh, katanya begitu. Akhirnya ketika mendengar nasihat dari bawahannya, Bapak Naaman akhirnya taat. Oke, aku mandi. Aku mau ke Sungai Yordan, mandi di sana. Kemudian dia masuk lihat gambar ini ketika Bapak Naaman ada di Sungai Yordan. Nah, dia masuk ke dalam air. Terus dia mandi sampai 1 kali. Dia lihat kulitnya nggak ada perubahan. Terus dia masuk lagi ke dalam sungai 2 kali, nggak ada perubahan. Ke-3 kali, ke-4 kali, ke-5 kali, ke-6 kali, tetap nggak ada perubahan. Wah, kira-kira adik-adik ingat nggak? Nabi Elisa bilang sama Bapak Naaman mandi berapa kali? 7 kali. Betul sekali. Ketika yang ke-7 kali, Bapak Naaman masuk ke dalam air, apa yang terjadi? Iya, betul sekali. Bapak Naaman akhirnya sembuh. Dia sembuh. Kulitnya tidak putih-putih lagi, kustanya sudah hilang, kulitnya sekarang bagus banget, kulitnya udah kayak bayi, kulitnya mulus, kulitnya putih, maksudnya putih bagus ya, putih yang sehat ya, bukan putih sakit kusta. Waduh, enak banget ya Bapak Naaman, karena ketaatannya dia mendapatkan mukjizat ya. Coba kalau dia nggak taat, waduh, lah. Setelah dia selesai mandi, dia pergi nih ke rumah Bapak Nabi Elisa. Dia mau berterima kasih. Dia bawalah barang-barang emas, perak dan pakaian untuk diberikan kepada Nabi Elisa. Kira-kira Nabi Elisa terima apa nolak ya hadiahnya? Adik-adik bisa tebak nggak? Nerima? Nolak. Jawabannya adalah Bapak Elisa atau Nabi Elisa menolak hadiah dari Bapak Naaman. Coba lihat gambar berikutnya lagi. Pembantu pelayannya si Nabi Elisa yang namanya Gehazi kan agak nggak seneng tuh ketika Bapak Elisa menolak hadiah itu. Kemudian dia pikir begini, aku kejar saja Bapak Naaman. Dia berlari sekencang-kencangnya. Dia berlari untuk mendapatkan Bapak Naaman. Bapak Naaman lihat ke belakang. Ada orang yang lari-lari menuju ke kereta kita. Stop. Sepertinya itu adalah pelayannya Nabi Elisa. Oh iya benar, itu adalah Gehazi. Terus si Gehazi, pelayannya Nabi Elisa bilang gini, Bapak Naaman, hadiahnya sekarang diminta kembali. Oh baiklah, mau aku berikan nih hadiahnya, katanya kayak gitu. Wah,
Padahal tadi kan Nabi Elisa nolak ya. Kenapa si Gehazi ini minta hadiahnya? Waduh. Kemudian setelah diberikan hadiahnya, Gehazi balik ke rumah Nabi Elisa. Nabi Elisa nanya gini, Gehazi, kamu kemana aja? Kok gak kelihatan? Oh, saya gak kemana-mana, Tuan. Saya ada di sini kok. Terus mana hadiah yang kamu minta dari Bapak Naaman? Karena kamu tidak jujur, karena kamu mengambil apa yang bukan bagian kamu, artinya kamu mencuri, maka sebagai hukumannya atas ketidaktaatan kamu, sakit Bapak Naaman sekarang pindah kepada kamu. Coba lihat. Tuan, aku jadi sakit kusta. Bagaimana ini? Itu karena ketidaktaatanmu. Karena kamu berbohong, kamu mencuri, kamu mengambil barang yang bukan menjadi milik kamu, maka hukumannya adalah kamu menderita sakit kusta seperti yang dialami oleh Bapak Naaman. Oke, coba selesai ceritanya ya adik-adik.